Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkaian cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-19 ini adalah tentang istana bangsa Otsutsuki dan awal pertemuan patung itu mengungkapkan Kaguya dan juga sejarahnya. Petualangan dilanjutkan. Setelah mereka Boruto, Sarada, Mitsuki yang baru saja membuka portal dimensi itu dan mereka tiba-tiba sudah masuki dimensi lain, tempat yang seharusnya menjadi penjembatan cerita menarik ke depannya ini nanti. Nah, sebenarnya semenjak 3 tahunan lalu pada saat Omnipotent terjadi dan kaburnya dia bersama Sasuke untuk belajar dari latihan, Boruto juga mendapati banyak gambaran buruk dan kewaspadaan dunia shinobi ke depan dari sang guru itu. Seperti entah cerita tentang Gozu Tenno maupun tempat di mana di sana ada istana raja yang ada patung dewanya, dimensi es Kaguya. Sasuke juga pernah ke sana dan mungkin itu Boruto diberitahunya. Nah, ternyata teman-teman, portal dimensi yang dimaksud Boruto itu benar loh, juga mengarah ke sana. Nah loh, itu adalah istana yang mungkin akan mengungkapkan kebenaran dari semuanya. Sarada kaget, Boruto ini apa? Mitsuki masih mengawasi di sekitarnya. Kemudian Boruto menjawabnya, ini adalah kastil peninggalan Kaguya Sarada. Ayahmu yang memberitahuku tentang titik koordinatnya dan juga lokasi yang ada di sini. Aku sendiri belum yakin benar apakah itu patung Kaguya atau bukan, karena sebenarnya Sasuke Sensei juga masih keterbatasan informasi untuk menggalinya lagi. Dan belum selesai dia melakukannya, rindigan itu karena kesalahanku juga telah rusak. Jadi aku bertanggung jawab untuk melanjutkannya. Seperti yang kau lihat Sarada, Mitsuki, di bagian atas sana itu adalah istana yang sangat misterius. Suasananya mencekam dan terdapat patung anggota klan Otsutsuki. Mari kita ke sana. Ketikanya masuk secara pelan-pelan dan tetap waspada. Sarada, Mitsuki, kalian harus tetap waspada karena di istana inilah Sasuke awal mula bertemu dengan Momoshi dan Kinshiki dan mereka bertarung seorang diri. Mereka bertiga akhirnya tahu bahwa di situ ternyata memang ada patung besar anggota klan Otsutsuki bertanduk yang juga sejumlah gulungan telah menumpuk. Apakah itu berisi sesuatu yang penuh misteri? Mereka akhirnya mengambilnya dan ternyata pesannya itu terenkripsi tentang Otsutsuki tersebut. Boruto mengatakan jika itu adalah Kaguya dan gurunya pernah menceritakan hal itu. Sementara itu Sarada yang berkeliling di sekitar itu kemudian mengatakan, Mitsuki, Boruto, sepertinya tempat ini memang sudah tak dihuni sangat lama sekali. Dari yang kita lihat di sini pun juga tak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul. Boruto kemudian mengatakan lagi, ini disebutkan sebagai dimensi istana es Kaguya Sarada. Dia langsung kaget mendengarkan. Dahulu di perang shinobi keempat di mana ayah kita saling bekerja sama, mereka pernah berada pada dimensi ini. Mitsuki kemudian gantian bertanya, lalu apa yang harus kita cari di sini Boruto? Apakah ini akan memberikan informasi yang akan mengarah pada Otsutsuki yang kita cari bernama Shibai itu? Apakah dengan kita mendapatkan petunjuk dari gulungan kuno yang terenkripsi itu kita akan jadi lebih dekat dengan misi kita itu? Di sini aku juga merasakan hawa yang aneh dan penuh misteri. Boruto hanya terdiam dan berkata, kita lanjutkan misteri yang mencurigakan di sini Mitsuki, karena istana es ini harusnya sudah ribuan tahun dan mungkin lebih lama dari bumi sendiri. Keheningan itu mereka dapati dalam istana tersebut dan tiba-tiba apa yang dibilang Mitsuki itu benar. Kecurigaan itu muncul. Boruto, ini patung yang kau maksud tadi. Mereka menatapnya nih. Patung itu besar sekali dan mereka mempertanyakan apakah ini ada hubungannya dengan Shibai itu sendiri, atau mungkin patung inilah yang masih memiliki tanda tanya besar yang belum terpecahkan, seperti yang kau bilang tadi Kaguya. Boruto yang melihat itu kemudian berbicara, aku dulu pernah diberitahu Sensei jika ini mungkin patung Kaguya, tetapi aku sendiri juga kurang yakin akan hal itu. Sesaat setelah itu Boruto mendapati satu gulungan yang sangat menarik baginya. Gulungan itu tidaklah terenkripsi. Diceritakan bahwa sejarah Kaguya semuanya itu masih ada di planet bumi sendiri. Itu tertuliskan, dahulu kala Kaguya diutus turun ke bumi bersama Ishiki untuk bercocok tanam nih dan mengembangkan pohon dewa Shinju lalu mendapati energinya. Tetapi dalam perjalanan itu hal tak terduga terjadi. Di planet itu sudah ada satu pohon Shinju besar. Kaguya sendiri bahkan tak tahu siapa awal yang menanam pohon tersebut. Disitulah misterinya. Boruto, Sarada, Mitsuki yang saling memandang itu menambah suasana makin mendebarkan. Mereka perlahan-lahan membuka lapisan sejarah yang mulai terkuak lagi. Dalam gulungan tersebut terdapat sebuah cerita
cerita pengkhianatan yang dilakukan Kaguya sendiri terhadap Isshiki loh. Itu semuanya mungkin karena hasrat Kaguya yang ingin memakan Shinju itu sendiri, ataupun hal yang masih disembunyikan kebenarannya. Setelah dia sampai di bumi dan bisa memakan buah itu, Kaguya mendapati kekuatan luar biasa besar dan tak terbatas hingga membuatnya dikenal sebagai sang Dewi Kelinci. Nah, sejarah cerita itu juga mengungkapkan perihal dimensi lain Otsutsuki dan juga informasi lebih lanjut mengenai kekuatan Kaguya yang semuanya diawali dari pohon Dewa Shinju. Mitsuki yang merespon itu berkata, "Apa kalian juga berpikir bahwa pohon Shinju yang ditanam itu Shibai yang melakukannya? Artinya sebelum kedatangan Kaguya ada sebuah hal yang tak mereka ketahui bahwa Otsutsuki lain sudah ada di planet itu sendiri, dan itu adalah Shibai." Sarada kemudian meresponnya, "Aku juga berpikiran demikian karena rasa mencurigakan seperti itu dan tak mungkin rasanya seorang manusia sudah tahu tentang sejarah pohon dewa maupun menanamnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Otsutsuki sendiri, bukan? Aku juga yakin demikian. Jika Shibai dikatakan pernah ada di bumi dan dari catatan sejarah tak mungkin diketahui hingga kini, bisa saja dia adalah Otsutsuki kuno leluhur Kaguya maupun Isshiki itu tadi. Dia mungkin juga datang ke bumi bersama rekannya, dan konsep Jubi itu menghasilkan pohon dewa dan genetiknya akan besar jika ada Otsutsuki lain yang menjadikan tumbal. Mungkin rekannya itulah yang dijadikannya. Cuman aku juga heran, apakah mereka saat itu belum menggunakan karma? Jika iya, kepada siapa mereka memberikan karma itu? Harusnya Otsutsuki yang dijadikan tumbal itu bisa hidup kembali kan? Dan itu asalkan dia mewariskan karma tersebut kepada orang lain. Teka-teki ini memang menarik Mitsuki Boruto. Nah, Boruto sendiri kemudian menambahkannya lagi. Sekarang dengan adanya ego Jubi ini, harusnya yang menjadi akar permasalahan awalnya adalah Jubi itu sendiri yang ditumbuhkan menjadi pohon dewa. Tetapi aku sendiri juga tambah terheran-heran, bagaimana hubungan pohon dewa ini hingga yang pertama. Apakah dalam sebuah planet selalu ada pohon dewa? Dan sebenarnya ada berapa banyak Jubi itu sendiri? Rasanya untuk memecahkan hal ini kita perlu memahami lebih lanjut lagi pohon dewa pertama yang mungkin punya tujuan besar di masa lalu. Karena jika itu memang dari Shibai Otsutsuki dan DNA yang didapati Amado, sementara salah satunya akan menjadikan Sumiaka itu dan menghasilkan evolusi ego Jubi sekarang ini, perjalanan Shibai itu penuh misteri yang menarik untuk dipecahkan lagi. Dari Shibai kita nanti akan berarti kebenaran sesungguhnya tentang penciptaan dan Shinjutsu yang ada pada dunia shinobi sekarang ini. Ya, aku sepakat Boruto, jawab Sarada Mitsuki. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya nih? Nah, nantikan ceritanya di part berikutnya, oke? So, terima kasih ya teman-teman udah menonton Boruto episode 297 bagian ke-19 Istana Bangsa Otsutsuki dan masa lalu Kaguya bersama pohon dewa itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.